Pace e bene. Nama saya Fransiskus Panjaitan dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Jalan Medan. Pada kesempatan ini saya memilih perikop yang kedua dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11 berbicara tentang Yesus yang memanggil murid-murid yang pertama, yakni Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. Mereka yang dulunya merupakan seorang nelayan, penjala ikan, kemudian menjadi pengikut Kristus dan diutus menjadi penjala manusia. Bagaimana proses terjadinya panggilan itu? Kisah panggilan murid-murid yang pertama terjadi di pantai Danau Genezaret. Kisahnya dimulai dengan ada orang banyak mengerumuni Yesus hendak mendengarkan firman Allah. Di tepi pantai tempat di mana Yesus berada, ada dua perahu di sana. Para nelayannya telah turun dari perahu dan sedang membasuh jala. Mereka sedang diliputi rasa kecewa sebab mereka telah menjala sepanjang malam. Yesus mengetahui situasi hati mereka. Yesus bersama-sama Simon naik ke perahu Simon. Dari sana Yesus mengadakan pengajaran. Yesus meminta Simon untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam untuk menebarkan jala. Simon sempat ragu, namun karena Yesus yang meminta, maka ia menebarkannya juga. Pada bagian ini tampak bahwa Simon sedang berusaha untuk mempercayai Yesus. Sesuatu yang luar biasa pun terjadi. Jala itu mendapat banyak ikan, bahkan jala hampir koyak karena banyaknya ikan. Saking banyaknya ikan yang didapat, sehingga harus diisi ke dalam dua perahu. Itu pun hampir membuat perahu tenggelam. Ini tidak biasa. Simon menyadari bahwa itu pasti karena kuasa Allah. Dan kuasa itu ada dalam diri Yesus yang sedang berada di dekatnya. Bagaimana mungkin Tuhan datang kepadanya? Karena merasa tidak pantas karena dosa. Maka Simon meminta agar Yesus pergi. Namun Yesus tidak pergi. Yesus pada akhirnya memilih Simon dan teman-temannya untuk menjadi pengikutnya. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Tanpa pikir panjang, mereka pun mengikuti Yesus. Kisah tadi ditulis oleh Lukas. Dia bukanlah seorang Yahudi dan dia menulis Injil Lukas untuk mereka yang bukan Yahudi. Dia mengenali Yesus terutama lewat kisah-kisah yang didengarkannya. Dia tidak hanya mendengar kisah-kisah tentang Yesus, tapi juga menyelidiki kisah-kisah itu dari asal mulanya. Walau dia tidak hidup bersama dengan Yesus, namun karena penyelidikan yang telah dibuatnya, maka bisa disimpulkan bahwa ia sangat mengenal Yesus. Injil Lukas menjadi bukti bahwa Lukas sangat mengenal Yesus. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa penginjil Lukas adalah yang paling rapi, paling baik dalam mengisahkan kisah tentang Yesus. Termasuk juga kisah Yesus yang memanggil murid-murid pertama. Jika kita membandingkan kisah panggilan Simon Petrus yang dikisahkan oleh Lukas dengan Matius dan Markus, maka kita akan segera mengatakan bahwa kisah dalam Injil Lukas lebih hidup. Mengapa? Lukas memang sangat lihai dalam menyusun kisah itu. Ia menyusun kisah itu seturut situasi zamannya. Dalam Injil Markus dan Matius, bila kita baca kisah panggilan murid-murid pertama, maka kita tidak akan menemukan momen di mana Petrus menyadari keberdosaannya. Para murid dipanggil dan segera ikut. Namun dalam Injil Lukas, sebelum dipanggil, Petrus menyadari keberdosaannya. Apa hendak ditekankan lewat itu? Untuk menjadi pengikut Kristus, setelah sekian lama gereja ada, tidak cukup hanya dengan mau saja, tapi perlu terlebih dahulu menyadari keberdosaan
lalu mengikuti Yesus. Injil Lukas ditulis oleh seorang yang bukan Yahudi dan dialamatkan kepada orang yang non-Yahudi. Injil Lukas dialamatkan kepada Theophilus yang mulia. Ini dapat kita ketahui dari bab 1 ayat 1. Nama Theophilus dalam bahasa Yunani berarti sahabat Allah. Ada yang berpendapat bahwa Theophilus maksudnya semua orang Kristen. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa Theophilus yang dimaksud adalah seorang pegawai pemerintah Roma. Orang berpengaruh yang membantu membiayai proses penulisan dan penyebaran Injil Lukas. Theophilus bukan seorang Yahudi. Dia kemungkinan adalah seorang yang tertarik pada kekristenan. Orang Yahudi atau disebut juga Israel disebut sebagai bangsa pilihan Allah. Sementara bangsa selain itu adalah bangsa-bangsa yang harus bertobat terlebih dahulu sebelum beriman kepada Allah. Inilah kemungkinan yang menjadi dasar Lukas memasukkan aspek pertobatan dalam kisahnya. Aspek pertobatan itu dikemas dalam kisah panggilan murid-murid yang pertama. Adapun tokoh-tokoh dalam kisah ini yakni Yesus, Simon, Yohanes, Yakobus, anak-anak Zebedeus. Yesus dikisahkan sudah ada di pantai Danau Genezaret. Di akhir kisah dikatakan bahwa mereka dipanggil oleh Yesus. Ini mau menegaskan bahwa yang pertama, inisiatif panggilan itu pertama-tama datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Yang kedua, mengenai kapan panggilan itu terjadi, itu juga sudah diatur oleh Tuhan, demikian juga mengenai tempatnya. Namun yang pasti, panggilan itu ada saat kita menjalani hidup kita. Sikap manusia berhadapan dengan panggilan itu adalah menjawabnya dengan membuka hati, mau bertobat, lalu mengikuti Yesus. Simon adalah tokoh penting kedua dalam kisah ini. Apalagi kalau mau menekankan tentang aspek pertobatannya. Menarik bahwa Yesus memilih perahu Simon sebagai tempatnya untuk duduk dan mengajar. Menarik juga bahwa Yesus meminta Simon bertolak ke tempat yang lebih dalam untuk menebarkan jala, dan ketika itu Yesus berada bersama Simon di dalam perahu itu. Hal ini pada akhirnya kita sadari karena Simon Petrus pada akhirnya menjadi pemimpin gereja. Ketika ia melihat kuasa Allah dalam diri Yesus, maka ia segera menyadari keberdosaannya. Yesus kemudian memanggilnya dan ia mau meninggalkan perahunya atau pekerjaannya demi Yesus. Tokoh berikutnya adalah Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. Mereka ini sering disebut sebagai anak-anak guru atau Boanerges. Disebut demikian karena mereka memiliki karakter yang meledak-ledak seperti gemuruh halilintar. Mereka ikut menyaksikan mujizat yang dibuat oleh Yesus dan mereka takjub. Dan rasa takjub mereka itu berakhir pada iman. Mereka pun mengikuti Yesus. Lukas, seorang yang bukan Yahudi, mengisahkan kisah Yahudi kepada Theophilus yang bukan Yahudi. Penulis dan pembaca adalah datang dari kelompok yang sama. Bagaimanapun juga, sudut pandang pembicara atau penulis dan pembaca menjadi sangat terasa. Namun kiranya sesuai dengan misi Yesus selaku tokoh utama dalam kisah. Pada kesempatan lain, Yesus menegaskan bahwa Yesus datang untuk memanggil orang berdosa. Ini adalah ungkapan langsung dari Yesus dan coba diwujudkan dalam kisah panggilan murid-murid pertama. Lukas sendiri telah lebih dahulu bertobat sebelum akhirnya menjadi pengikut Kristus dan pewarta Injilnya. Kehadiran Yesus rasanya tepat. Ia hadir setelah Simon dan kawan-kawan mengalami kegagalan.
dalam situasi kecewa, Tuhan hadir. Untuk apa? Untuk dua hal. Yang pertama, untuk mengajar. Yang kedua, untuk menunjukkan kuasanya. Kuasa Tuhan akan sungguh dirasakan ketika manusia berada pada titik tak mampu. Panggilan Simon terjadi di pantai Danau Genesaret. Mengapa? Pertama, karena Simon dan kawan-kawan ada di sana karena pekerjaan mereka. Yesus datang menemui mereka di saat mereka berjuang demi kebutuhan duniawi mereka. Perjuangan dalam pekerjaan mereka itu akan membuahkan hasil yang luar biasa. Bila ada Tuhan di sana, ada campur tangan Tuhan, bukan melulu mengandalkan pikiran dan kekuatan. Kedua, Yesus hendak memberi suatu contoh atau analogi yang nantinya diharapkan akan semakin mendorong Simon dan kawan-kawan untuk mengikuti Yesus dengan penuh keyakinan. Adegan menebarkan jala, mendapat banyak ikan, dan memasukkan ke dalam perahu nantinya menjadi diartikan mewartakan Injil. Mendapat banyak anggota gereja. Jadi, kisah panggilan murid-murid pertama mau menyadarkan kita akan dua hal. Yang pertama, panggilan datang dari Allah. Yang kedua, perlu suatu pertobatan sebelum mengikuti panggilan. Dari dua hal ini, bagian kedua kiranya sangat penting untuk dihidupi. Apa yang menjadi hubungan perikop tadi dengan Fokus Pastoral Keuskupan Agung Medan tahun 2022? Fokus Pastoral Keuskupan Agung Medan tahun 2022 adalah keluarga sumber panggilan. Panggilan yang dimaksud adalah panggilan menjadi imam dan biarawan-biarawati. Keluarga adalah tempat pertama dan utama untuk memperkenalkan panggilan itu. Siapa yang memperkenalkannya? Tentu orang tua. Apa yang harus dibuat oleh orang tua? Pertama-tama, orang tua harus menyadari panggilannya, yakni menghidupi Injil di dalam keluarga. Menghidupi Injil maksudnya hidup seturut kehendak Allah. Agar mampu menghidupi kehendak Allah, maka pertama-tama harus datang kepadanya untuk mendengarkan firman-Nya. Untuk mampu melakukan ini, dibutuhkan suatu pertobatan. Pertobatan yang dimaksud adalah suatu upaya untuk membuat yang lebih baik, dari tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi semakin baik. Jika orang tua selalu berusaha demikian, maka anak-anak akan mendapat inspirasi, dan pada akhirnya juga anak pun akhirnya masuk ke dalam tahap pertobatan, senantiasa hidup seturut kehendak Allah. Dalam keluarga yang bertobat dan hidup seturut kehendak Allah, akan tumbuh benih-benih panggilan untuk menjadi pewarta Injil. Bukan hanya di dalam keluarga, tapi juga keluar dari keluarga kepada banyak orang. Untuk mewujudkan pewartaan keluar ini, maka salah satu adalah menjadi imam dan biarawan atau biarawati. Dalam rangka menumbuhkan panggilan, perlu pertobatan dari pihak orang tua, dan dalam rangka mengikuti panggilan, perlu pertobatan dari pihak anak. Jadikanlah rumah menjadi tempat pengamalan Injil Tuhan. Dan ingat, hanya keluarga yang bertobat yang mampu menghidupi Injil. Mari menjadi penjala manusia. Orang tua pertama sekali menjala anaknya, dan kelak anaknya dengan menjadi imam, biarawan atau biarawati akan menjala semakin banyak orang lagi. Demikianlah ulasan yang bisa saya sampaikan. Pace Ebene.